Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Muhdini, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 3 tahun 2023 di Universitas Negeri Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Nah, sebelum memulai materi, Bapak minta untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap. Siap. Teman-teman belajar, mari kita baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan perbaikilah kecerdasanku. Amin. Oke. Untuk kelas 9C di sini ada yang tidak hadir semua. Ada yang tidak hadir tidak? Hadir semua? Oke. Nah, di sini pada hari Jumat pagi menjelang siang ini Bapak akan menerangkan tentang narkoba membunuh masa depanmu. Ya. Nah, di sini akan mempelajari narkoba dan dampak-dampaknya dan dampak tentang kesehatan, bahkan tentang bahaya narkoba bagi remaja dan pelajar. Nah, sebelum memulai ke acara inti, Bapak akan mengadakan ice breaking, yaitu untuk merefresh otak kalian. Ya, di sini ada Bapak akan tayangkan video tentang tepuk anti narkoba. Yuk, mulai. Narkoba adalah musuh kita.
akan mempelajari tentang layanan klasika ataupun materi tentang bahayanya narkoba, ya. Di sini Bapak akan menayangkan slide, mohon diperhatikan. Nah, tentang materi narkoba ini itu adalah narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahaya adiktif. Nama lain adalah nafsa, merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Yang dimaksud narkotika adalah zat atau yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran dan mengurangi rasa nyeri dan menyebabkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat yang bersifat psikoaktif, mempengaruhi susunan saraf pusat, menyebabkan perubahan pada perilaku dan juga menyebabkan ketergantungan. Nah, faktor penyebab narkoba yaitu ada dua. Yang satu adalah faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan itu adalah kurang percaya diri atau kurang tekun dan cepat merasa bosan atau jenuh. Yang kedua, faktor lingkungannya, ya. Faktor lingkungan juga sama, kurang percaya diri, kurang tekun dan cepat merasa bosan atau jenuh. Nah, proses terbentuknya ketergantungan narkoba. Yang ke satu, kompromi, ya kan? Mau bergaul dengan yang pemakai. Nah, yang kedua diawali dengan coba-coba. Nah, yang ketiga, toleransi, itu adalah pemakaian sosial hanya saat bergaul, pemakaian situasi saat kesal, sedih, kecewa, dan ada masalah. Nah, dampak negatif narkoba yaitu dampak negatif terhadap fisik. Nah, terhadap fisik itu ada 3: kerusakan organ seperti otak, jantung, paru-paru, hati, ginjal. Yang kedua, gejala putus obat atau sakau. Yang ketiga, tertular penyakit berbahaya seperti apa? Dan baik. Nah, dampak negatif juga terhadap psikis yaitu ngerasa cemas, takut, terlalu istilahnya berhalusinasi, ya, mudah curiga terhadap orang yang memakai narkoba ini, ya. Terus dampak negatif terhadap sosial yaitu adalah suka membolos, ya kan, suka berbohong, ya kan. Nah, yang terakhir itu adalah dampak ekonomi. Sudah jelas dampaknya ekonomi, yaitu narkoba itu sangat mahal, ya kan. Uang ngerasa dibuang dengan cuma, ya kan. Dan kecanduan narkoba bisa kinerja tidak akan bagus lagi. Nah, jenis-jenis narkoba yang banyak digunakan, ya, jenis ganja, jenis sabu, ekstasi. Nah, ini contoh narkoba. Nah, jenis narkoba berdasarkan efek terhadap susunan saraf. Jenis stimulan, contohnya amfetamin, ya. Istilah gaulnya adalah sabu ataupun kristal. Efeknya gangguan sistem saraf, udah termasuk, ya kan. Stroke, bila mana mengkonsumsi narkoba itu pasti efeknya tentang kesehatan kita, serangan jantung, stroke, ya. Terus yang kedua, depresan, itu adalah contohnya alkohol. Istilah gaul oplosan,
bukan efeknya mengantuk dan kelelahan. Ya. Next. Nah, narkoba juga tadi ada dampak negatifnya. Di sini ada dampak positifnya, yaitu dampak positif tentang narkoba. Nah, di dalam medis juga ada yang dipakai. Contoh, di dalam dunia medis ya, contohnya heroin. Bagi penderita kanker paru, itu bisa. Ya, contoh heroin merupakan salah satu jenis narkoba, ya kan? Untuk menyembuhkan kanker paru bisa disembuhkan, tapi tetap ada dosisnya. Ya, jangan kalian mencoba-coba. Tetap ini dengan secara positif dan di narkoba ini ada. Contoh yang hamil, yang mau melahirkan, itu misalkan ada sistem operasi sesar. Operasi sesar pasti di situ ada jenis narkoba yang udah diukur sama tim kesehatan atau tim dokter, ya. Nah, terus manfaat LSD bagi pasien kanker udah jelas tadi. Manfaat ekstasi pada perawatan. Ya di sini udah ada jelas manfaatnya untuk meringankan gejala yang sedang dialami serta mengurangi kecemasan pada perawatan, ya. Yang keempat, amfetamin bagi penderita apa? Narkolepsi dan ya. Nah, yang kelima, kokain untuk operasi yang tadi bisa untuk yang operasi sesar supaya tidak merasa nyeri. Pastikan masa operasi tidak diinfus ataupun ini kan orang pasti bakal apa? Ngerasa sakit. Nah, yang keempat, yang keenam, morfin untuk ngerasa nyeri yang luar biasa. Contoh, mungkin kalian udah ngeliat dari film-film dari luar yang ketembak dari musuh lawan ngerasa sakit, itu terkadang memakai morfin, tapi dia ada takarannya supaya tidak merasakan sakit tertembak ataupun, ya. Nah, di sini ada gambar negatif bagi untuk konsumsi narkoba. Nah, dampak penyalahgunaan bagi tubuh di sini udah jelas. Mata, otak, jantung, rongga mulut, hati, ya. Terus ntar Bapak akan menanyakan tentang bahaya narkoba bagi remaja dan pelajar. Gejala narkoba nih berdasarkan pengelompokan. Awas, umum itu sebesar 17%. Dan ciri-ciri fisik yang untuk pengguna narkoba. Ya kan? Jelas. Nih, ciri-ciri fisiknya udah jelas. Berat badan turun dengan awalnya misalnya 60 atau 70 bisa turun. Ya, ini ciri-ciri narkoba. Mata dengan awalnya normal, ya. Akan rasa merah. Ciri-ciri perilaku nih yang pengguna narkoba: malas dan sering melakukan tanggung jawab, ya kan? Melupakan tanggung jawabnya, ya kan? Nah, yang kedua, sikap tidak peduli dan jauh dari keluarga, ya. Terus suka mencuri, nauzubillah min dzalik, mengambil hak bukan miliknya. Nah, terus pengguna narkoba pasti selalu kekurangan uang ataupun berdampak tentang ekonominya. Ya kan? Pengguna narkoba pasti gitu. Pasti tidur di mana aja. Takut kepada air. Ya kan? Akan terasa sakit. Sering batuk dan flek berkepanjangan. Yang seterusnya, sering mengalami mimpi buruk, mengeluarkan air mata dan keringat berlebihan,
sering menguap, ngantuk terus bawaannya, ya. Terus sering emosi bawaannya. Dampak-dampak penggunaan narkoba itu sering emosi, ya kan? Berjalan, nafsu makan tidak menentu. Nih contoh narkoba halusinasinya. Di sini ada ya. Nih terjadi penuaan dini. Lihat, sama nggak? Ya kan? Penuaan dini. Tubuhnya rusak. Tuh, tubuhnya rusak. Lanjutnya, tuh pengguna narkoba ini. Ya, nah untuk strategi, di sini strategi dan kebijakan dari SMP 4 kita nih, SMP 4 Cikupa. Peran seluruh elemen ataupun unsur bangsa dalam penanganan narkoba, komitmen diri, ya, terus regulasi anti narkoba, konsolidasi tentang kekuatan diri untuk menjauhi tentang narkoba. Nah, bersih dari narkoba itu adalah mewujudkan lingkungan masyarakat, pemerintah, tempat kerja, kampus atau sekolah bersih dari narkoba. Nah, deteksi dini. Nah, dari sekarang kalian sebelum remaja untuk ke depan itu harus mendeteksi dini dari sekarang. Jadi jauhilah tentang narkoba ini, jangan coba-coba, ya. Oke, terima kasih. Nah, di sini Bapak akan menanyakan tentang narkoba, itu adalah dalam video. Nah, video pertama. Terima kasih sudah menonton. Tak akan pelajari tentang bahaya narkoba dan dampak. Tujuannya agar peserta didik atau konseling dapat memiliki pemahaman tentang obat-obat terlarang dan dapat menjauhinya. Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini sudah menjadi persoalan global yang melanda semua wilayah maupun negara di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, penyalahgunaan narkoba ini telah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan. Narkoba tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkoba ini. Diperkirakan sekitar 1,5% dari total penduduk Indonesia adalah korban dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Masalah peredaran narkoba ini juga tak kalah mengkhawatirkan, tidak hanya di kota-kota besar, namun sampai merambah ke pelosok Indonesia.
Nah, kan? Kalian udah menyaksikan video narkoba tentang dan dampaknya. Nah, di sini kalian udah menyimak dari tayangan slide video dan slide dari PPT tadi dari materi. Nah, sekarang Bapak meminta di sini ada 4 baris, yaitu dibikin dari total 24, dibikin 4 kelompok. Satu kelompok ada 6 orang. Nah, mohon untuk dikerjakan. Nah, dari yang Bapak kasih itu dari masing-masing kelompok, tolong kerjakan. Nah, di sini dari soal ini kan uraiannya itu adalah coba sebutkan dampak negatif dari narkoba, ya kan? Yang kedua, setelah ini untuk kebukan masalah-masalah apa saja yang kalian jumpai di lingkungannya. Dan yang ketiga, coba analisa faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya penyalahgunaan narkoba, ya. Oke, coba Bapak minta hasil dari diskusi kalian dari masing-masing kelompok. Bapak meminta satu kelompok aja dulu untuk maju. Kelompok 3. Coba bacain hasil diskusi kalian dari kelompok 3 coba. Yang maju siapa? Nggak mesti ketua kelompok. Mau anggotanya juga mangga. Mau ketuanya juga boleh. Siapa aja? Nah, teman-teman dari kelompok 1, 2 sama kelompok 4, tolong dengerin hasil dari kelompok 3 ya. Sama aja, nggak ada yang beda. Yuk, enggak, dengerin untuk yang lain. Udah kelar semua kan kelompok 4 udah kan? Udah, enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil diskusi dari kelompok 3 1. Program itu dapat menyebabkan kerusakan fisik yang serius, kerusakan organ setelah otak, jantung, paru-paru, ginjal, dan lain-lain. Ya. Jawaban nomor 2 dari kelompok 3. 1. Hubungan tidak harmonis dengan keluarga. Ya. 2. Lingkungan rawan narkoba. 3. Tekanan kelompok sebaya. 4. Dirayu, dibujuk, bahkan dipaksa. Jawaban nomor 3 dari kelompok 3 itu keinginan coba-coba. 2. Apa? Dasi kenikmatan sesaat. 3. Rasa ingin tahu.
tahu, 4 catat. Oke, nah dari hasil dari kelompok 3, ada nggak dari kelompok lain yang mau menanggapi tentang hasil diskusi dari kelompok 3 ini? Dari kelompok 1 atau kelompok 3, kelompok 2, mau nggak menanggapi dari hasil diskusi dari kelompok ini? Ada tidak? Hah? Hasil diskusinya mau ditanggapi nggak? Atau ada yang kekurangan dari kelompok 3 ini, dari nomor 1 atau nomor 2, dia kan menyebutkan ada 4 hasil penyebab dari lingkungan dan sebagainya. Mungkin dari kelompok yang lain ada menambahkan dampaknya seperti apa? Ada nggak? Hah? Tidak ada. Tentang jawaban dampak bahaya narkoba. Dampak negatifnya terhadap psikis seperti cemas, takut, halusinasi, agresif, mudah curiga, menutup diri, mudah tersinggung, acuh, dan sebagainya. Jawaban nomor 2 tentang masalah pencapaian di lingkungan. Gangguan kehidupan sehari-hari, masalah keuangan, masalah hubungan, masalah hukum. Jawaban nomor 3, faktor-faktor misalnya penyalahgunaan narkoba, kurang percaya diri, pergaulan yang salah, menginginkan berbeda, berada pada situasi sulit hingga mengalami depresi dan kecemasan. Oke. Nah, dari kelompok 1, kelompok 2, 3 ada nggak yang menanggapi atau ada yang kekurangan tentang hasil diskusi dari kelompok 1? Ada nggak menanggapi? Hah? Ada nggak? Ada. Manfaatnya dari tayangan ini, dari tentang narkoba, ada dampaknya, dampak negatifnya, dampak positifnya, dan udah Bapak terangkan manfaatnya buat kalian apa tentang materi ini. Apa manfaatnya? Ayo, yang keras, yang keras ya, apa? Ayo, kelompok 3 apa? Kelompok 3 manfaat dari tentang narkoba ini. Apa? Yang keras. Apa? Kelompok 3 apa? Ada nggak manfaatnya? Kan kalian udah mengikat, udah ngelihat dari tayang videonya, dari materinya apa? Berdiri, nggak apa-apa. Yang keras. Apa manfaatnya? Ayo, nggak apa-apa. Ayo. Ayo cepetan, harus lah. Ya, memakai apa tadi? Dari terhindar narkoba. Manfaatnya bahwa kalian itu harus terhindar dari narkoba dan jangan coba-coba. Narkoba no prestasi? Yes. Ya, narkoba no Prestasi. Yes. narkoba No. prestasi? Yes. Ya, oke. Nah, di sini dari hasil tadi materi dari awal sampai akhir, di sini ada hasil prosesnya, hasil dan proses. Bapak minta isi ya. Dari di sini ada 24 siswa, minta isi dari masing-masing siswa 1 lembar.
ya. Nah, dari tindak lanjut dari hasil ini, dan ada tindak lanjutnya. Mungkin di hari Minggu ketiga, Bapak akan memanggil dari Kabupaten Tangerang, itu Badan Narkotika Kabupaten Tangerang ataupun BNK di masing-masing kabupaten kota itu ada namanya masing-masing lembaga BNK ya. Dan kalau dari pusat kan BNN, Badan Narkotika Nasional. Bapak akan memanggil tentang pemantapan ataupun pemantapan tentang materi pendalaman yang dari ahli-ahli tentang bahayanya narkoba. Dan tadi udah jelas, narkoba juga sangat-sangat bahaya untuk diri kita. Dan jangan coba-coba ya. Ya walaupun ada dampak positifnya dari medis dan sebagainya, jangan coba-coba kalau tidak ada dokter yang spesialis ya. Oke? Cukup sekian, terima kasih. Dengan pada hari Jumat ini, alhamdulillah kita harus bersyukur dengan kita diberikannya nikmat serta diberi kesehatan ya. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, Bapak ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.